merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas tuntunan dan pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh bersekutu pada malam hari ini, kami boleh menaikkan setiap doa, dan sebentar kami juga akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh senantiasa menumbuhkan iman kerohanian kami, menyadarkan dan mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu luar biasa limpah dalam hidup kami, sehingga sungguh kami boleh senantiasa mensyukurinya. Mampukan kami ya Tuhan, bukakan hati kami ya Tuhan, agar kami boleh dibentuk oleh kebenaran dan firman-Mu, juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukannya, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan isi hati-Mu saja. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini adalah kasih yang menyelami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mendahului permenungan kita, saya ingin memberikan sebuah kisah gitu ya. Jadi kisah ini seputar ayah dan juga anak, di mana ayah tersebut mengajak anaknya itu berlibur, ya, berlibur pertama kali ke lautan, gitu ya, ke pantai. Jadi ayah mengajak anak tersebut dalam momen liburan sekolah pergi berlibur, lalu di sana mereka menghabiskan waktu berdua, ya. Ayahnya mengajaknya anak tersebut untuk diving, ya. Di sana dia melihat banyak terumbu karang yang indah, kemudian ikan-ikan yang selama ini anaknya lihat hanya di TV, dia lihat langsung gitu ya. Sangat indah ya, dan juga membuat anak tersebut sangat senang. Lalu sekian waktu mereka lalui bersama, dan ketika pulang ya, ayahnya kembali menanyakan. Jadi, kamu suka nggak, kamu seneng nggak ya sama lautan, kamu suka nggak? Nah, anaknya itu kembali spontan ya, karena itu pengalaman pertama yang luar biasa. Ya, aku suka gitu ya, aku senang mau ke sana lagi ya, aku sangat senang, aku sangat suka gitu. Lalu ayahnya bertanya kembali, kenapa? Apa yang kamu suka? Lalu dia kasih tunjuk gitu ya, karena mereka anaknya itu ambil beberapa foto gitu ya. Karena keindahan-keindahan ini yang membuat aku suka, pengen kembali ke laut gitu ya. Jadi ada terumbu karang yang indah, ada ikan-ikan yang warnanya cantik ya. Lihat kura-kura gitu ya. Dan pemandangannya secara umum itu sangat indah. Dia ingin ke sana lagi. Nah, lalu tidak lama begitu ya, ayahnya itu memberikan gambar yang sangat berbeda ya. Karena selama waktu mereka berlibur hanya melihat di permukaan yang indah begitu ya. Ayahnya menunjukkan bahwa laut itu tidak sepenuhnya indah yaitu ya. Jadi ada juga ikan-ikan yang di kedalaman tertentu itu bentuknya menyeramkan gitu ya. Jadi tidak ada terumbu karang, bahkan gelap. Jadi ayahnya setelah anaknya itu menunjukkan gambar indah, ayahnya itu memberikan realita bahwa laut itu juga ada sisi gelap, sisi yang menyeramkan. Lalu akhirnya anak itu terdiam dan akhirnya takut ya, karena ternyata bagi dia hal-hal tersebut dia tidak sangka-sangka, dan akhirnya dia nggak jadi ya menyukai lautan, akhirnya dia takut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya dia takut, dan seluruh kisah ini sebenarnya memberikan gambaran terhadap satu realitas hidup manusia, khususnya tentang bagaimana kasih dunia itu yang seringkali bersifat selektif. Kita bisa memilih apa yang kita suka ya, ketika kita berkata kita menyukai sesuatu, sebetulnya kita sedang selektif. Kita memilih apa yang aku suka. Begitu. Dan di saat yang sama kita membenci. Padahal itu satu subjek atau satu objek yang sama. Lautan gitu, anggap lautan ya. Suka dengan hal yang indah tetapi tidak suka, membenci hal-hal yang menyeramkan. Jadi itulah yang terjadi seringkali bagi setiap kita selektif ya. Dalam kita menyukai sesuatu, mengasihi seseorang, kita pun memilih sebenarnya apa yang kita sukai, apa yang kita kasihi. Bapak Ibu, hal-hal yang mudah dikasihi tentu berbicara tentang
penampilan yang menarik, penampilan yang rapi, yang baik itu hal-hal yang mudah diterima. Prestasi yang membanggakan, kejuaraan-kejuaraan, ya, kepribadian yang baik, manner, attitude yang baik. Ini hal-hal yang mudah kita lihat sekilas ya. Itu hal-hal yang mudah diterima. Tapi kalau kita jujur ya berkaca setidaknya pada diri kita saja, diri kita sendiri pun tidak sepenuhnya tentang yang baik-baik saja, bukan? Kita semua pun memiliki masalah kita masing-masing. Kita semua memiliki kelemahan kita masing-masing. Kita semua memiliki dosa kita masing-masing. Kita punya ketakutan kita masing-masing dan tidak sepenuhnya diri kita ini tentang hal yang baik-baiknya saja. Bapak Ibu, saya ingin bertanya gitu ya. Ada berapa orang yang Bapak Ibu yakin mengasihi Bapak Ibu Saudara saat ini? Yakin ya, ada berapa? Mungkin ada puluhan ya, atau Bapak Ibu yang pede, mungkin ada ratusan gitu ya yang mengasihi saya. Lalu ada berapa orang yang Bapak Ibu tetap yakin akan terus mengasihi, akan tetap mengasihi Bapak Ibu semua ketika mereka tahu keseluruhan hidup Bapak Ibu semua. Dengan setiap kelemahan, dengan setiap kesalahan, dengan setiap masa lalu kita. Mungkin dari angka ratusan itu bisa turun sedemikian drastis ya, menjadi hitungan jari orang-orang terpercaya gitu ya. Bapak Ibu, kita pun pada akhirnya dalam kita berdinamika ya, di dunia ini seringkali terjebak dalam sebuah dilema. Antara kita dikasihi dengan dangkal, ya kita membatasi diri kita untuk terbuka, atau kita dibenci ya karena terlalu terbuka, karena kita jujur, karena kita apa adanya. Inilah barangkali situasi kita sekarang. Namun Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menjadi jawaban bagi setiap kita. Kita buka sama-sama dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mazmur 139 ayat 1 sampai 14. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung-ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur ini ya, dengan jelas dituliskan oleh Raja Daud. Raja Daud kita tahu bersama sosok yang dikatakan berkenan di hati Tuhan. Pribadi yang begitu baik, begitu dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupannya kita sendiri membaca, menemukan bagaimana dia berulang kali terus mengandalkan Tuhan. Tetapi di saat yang sama, kita juga diberitahu apa yang menjadi kelemahan Raja Daud ini. Apa yang menjadi dosanya. Bahwa dia juga pernah melakukan perzinahan dengan Batsheba. Tidak hanya berhenti di situ, dia juga
Ketika ia tahu Batsheba itu mengandung, dia juga begitu panik dan merancangkan satu pembunuhan bagi Uria. Padahal kita tahu Uria adalah pasukan yang begitu setia. Kemudian dia juga yang tidak tegas terhadap dosa anak-anaknya. Pada akhirnya anak-anak itulah yang memberontak kepadanya, menyimpan benci kepada ayahnya. Jadi dari satu pribadi saja, dari Raja Daud ini kita bisa melihat dia memang di satu sisi dia dikatakan berkenan di hati Tuhan. Seorang yang begitu dekat. Tetapi di sisi lain kita pun menemukan bahwa ada dosa, ada pelanggaran pada masa lalunya ia pernah berbuat. Dan dalam Mazmur ini, Raja Daud menuliskan dengan satu tujuan. Mungkin kalau kita sekilas baca ya, sampai ayat 14 itu belum terlalu kelihatan. Tetapi sebetulnya tujuan dari penulisan Mazmur ini adalah untuk berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan. Karena pada saat itu nampaknya Raja Daud itu sedang dikepung oleh musuh-musuhnya, sedang berada dalam satu bahaya. Jadi seruan-seruan yang barusan kita baca itu mendahului seruan minta tolong Raja Daud kepada Allah. Ia berkata bahwa Allah itu tahu dan selalu tahu tentang kehidupannya. Ketika raja tersebut sedang duduk, sedang berdiri, apa yang menjadi isi pikiran pemazmur Raja Daud? Apa yang menjadi kegiatannya? Yang mungkin orang-orang terdekat ya, tentara-tentaranya tidak akan tahu. Apa yang akan diucapkan orang lain tentu tidak akan tahu. Tetapi Allah tahu semuanya. Selalu mengetahui apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi tindakan keputusannya, apa yang menjadi perkataannya. Allah selalu tahu. Namun kemahatauan Allah ini nampaknya bukan menjadi hal yang ditakuti oleh pemazmur. Dikatakan, engkau mengurung aku, menaruh tanganmu ke atasku. Justru bagi pemazmur kemahatauan ini, kemahatauan Allah itulah yang menjaga dirinya, yang melingkupinya, memastikan agar Raja Daud tetap aman. Dia pun merasa aman karena Allah selalu tahu tentang dirinya. Bapak Ibu, tidak hanya sampai di situ, kita juga melihat bagaimana pemazmur menserukan bahwa Allah adalah Allah yang juga selalu ada. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Aku mendaki ke langit, engkau ada. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Satu penggambaran yang dilakukan oleh Raja Daud, tidak sekedar maha tahu, tetapi Allahnya juga adalah Allah yang maha hadir dalam setiap fase kehidupannya. Allah ada, Allah hadir. Ia juga mengatakan, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ia berusaha menyembunyikan, menutupi sesuatu. Bagi Allah tiada yang tersembunyi. Kegelapan itu sama seperti terang yang nampak jelas. Tidak satupun yang mampu disembunyikan di hadapan Allah. Karena Allah ada, hadir. Kemahadiran Allah ini yang menjadi pengingat bagi pemazmur adalah sia-sia untuk bersembunyi, untuk melarikan diri dari hadapan Allah. Sekaligus mengingatkan bahwa Allah ialah saksi langsung menyaksikan apa yang menjadi peristiwa, apa yang menjadi perbuatan dari Raja Daud. Pemazmur menyadari akan hal ini bahwa ia tidak akan bisa lari dari Tuhan. Di sisi lain juga pemazmur menyadari Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemahatahuan dan kemahadiran ini mungkin tidak melekat pada pribadi Allah, itu tentu akan menjadi satu hal yang mengerikan ya. Bayangkan orang yang bisa tahu begitu ya, bisa selalu ada dimanapun dia berada. Itu tentu akan menjadi hal yang mengerikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Tidak ada yang bisa kabur melarikan diri
Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru hal inilah yang menjadi hal yang sangat amat disyukuri oleh pemazmur. Justru hal ini yang menjadi satu pusat penyembahan sekaligus sumber pengharapan bagi pemazmur. Di tengah-tengah ia mengalami kesulitan, musuh mengelilinginya. Ia berseru, Allah selalu tahu dan Allah selalu ada. Maka Allah lah sumber pengharapan. Bapak Ibu, ayat selanjutnya merupakan ayat yang juga penting. Dikatakan sebab engkaulah membentuk buah pinggangku, menunun aku dalam kandungan ibuku. Tidak hanya itu, lanjutkan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu, selain pemazmur mengerti Allah yang maha tahu, yang maha hadir, pemazmur juga mengenali bahwa Allah tersebut adalah Allah yang dekat sekaligus berelasi dengan dirinya. Pemazmur menyadari dialah penciptaku. Dan kejadiannya selalu dahsyat dalam hidupku. Dia selalu ada dan mewujudkan kejadian-kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi ada relasi terhadap dirinya. Sekalipun ya setiap dosa ada aib dalam diri pemazmur, Allah ketahui, yang Allah saksikan, tetapi Allah tetap tinggal dan mengasihi pemazmur. Terbukti dalam kesaksian hidup pemazmur, setelah ia berbuat dosa, ia mohon ampun, dan seterusnya Allah terus menolong. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah selalu ajaib menolong dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud yang berseru kepada Allah, yang menyatakan Allah yang maha tahu, yang maha hadir, harusnya menjadi permenungan juga bagi setiap kita. Bahwa nyatanya hanya Allah yang mampu memberikan satu kasih yang menyelami hidup kita. Karena sebagaimana ia tahu tentang Raja Daud, begitupun ia tahu kedalaman hati kita. Begitupun dia juga selalu ada, hadir dalam setiap fase kehidupan kita. Dalam setiap musim naik turun kehidupan kita, Allah ada. Bahkan Bapak Ibu kalau kita ingat kembali, Allah yang mengasihi kita ketika kita terlebih dahulu memberontak, ketika kita memilih untuk berdosa, berbuat jahat, yang mengutus anaknya yang tunggal, Kristus pribadi yang mengenal, menyaksikan hidup, terlibat dalam sejarah manusia, tetap memilih mengasihi kita. Bahkan rela mati berkorban bagi kita. Kasih yang didasari pada pengenalan. Ia tahu kita berdosa, tetapi tetap memilih untuk mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah dunia yang sulit untuk mengasihi kita secara mendalam, apa yang menjadi kecenderungan kita akhirnya adalah kita bisa berpura-pura, membangun citra diri yang baik demi diterima, demi dikasihi oleh orang lain. Mungkin dalam lingkup pekerjaan kita berusaha menyenangkan atasan kita. Kita berjuang begitu keras bekerja ya demi naik pangkat. Kita tidak mau dilihat lemah, kita tidak mau disaingi oleh orang lain. Kita menunjukkan satu citra yang baik. Begitupun dalam keluarga, ayah, ibu, mungkin menunjukkan kepada anaknya satu sikap bahwa semuanya itu baik-baik saja. Bahwa tidak ada masalah karena takut anaknya khawatir. Begitupun sang anak dia juga mau membanggakan, tidak mau terlihat ada fail bagi orang tuanya. Dalam sosial media apalagi kita menunjukkan apa yang baik ya. Sehingga orang-orang menilai kita pribadi-pribadi yang luar biasa, hebat. Tetapi pada akhirnya kita menyembunyikan kelemahan kita.
kita tidak bisa terbuka. Karena kita ragu, kita tidak yakin orang lain bisa menerima apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Kenyataan bahwa kita tidak mampu. Kenyataan bahwa kita seringkali juga lelah dan tidak berdaya. Namun Bapak Ibu, jangan sampai itu semua mendistraksi kita. Membawa kita untuk akhirnya lupa bahwa ada kasih yang luar biasa mendalam. Kasih yang tidak dangkal tetapi kasih yang didasari pada satu pengenalan yang mendalam akan hidup setiap kita. Jangan sampai justru kita lebih memilih kasih yang dangkal dari orang lain. Kita berpikir kasih-kasih tersebutlah yang akan memuaskan kita, yang menjadi jawaban bagi hidup kita. Tapi justru itu yang mendistrak kita, membawa kita semakin jauh dari kasih Allah, kasih yang sejati. Bapak Ibu, pesan Injil itu sebetulnya mengundang setiap kita untuk datang di hadapan Allah apa adanya. Kita berseru terbuka di hadapan Tuhan. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita? Apa yang menjadi permasalahan? Bagaimana masa lalu kita? Kita yang mungkin dahulu begitu giat berbuat dosa. Dosa-dosa yang mungkin orang lain belum tentu bisa terima. Mungkin apa yang menjadi ketakutan-ketakutan terbesar kita. Apa yang menjadi dosa kita pada saat ini. Allah tahu, Ia menyaksikan dan memilih untuk tetap mengasihi setiap kita. Maka dari itu jangan sampai dalam hidup kita justru kita dengan sadar memilih untuk mencari kasih dari orang-orang lain, dari dunia yang sebetulnya hanya sekedar memberi satu kasih yang dangkal. Akhirnya itu memberikan kita satu kebiasaan untuk membohongi diri kita, untuk sekedar membangun satu citra yang baik, tetapi tidak pernah jujur, tidak pernah terbuka. Hanya untuk dikasihi secara dangkal. Tapi kalau kita lihat kepada Tuhan, ada pribadi Allah itulah yang mampu menerima kita sepenuhnya. Kan setiap dosa dan pelanggaran, ketakutan, kelemahan, seluruhnya hanya Ia yang mau menerima dan memilih untuk sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya dalam hidup kita hanya kasih Allah yang menjadi satu sumber rasa syukur. Menjadi suatu hal yang memuaskan bagi hidup kita. Sebaliknya dunia tidak akan pernah membawa kepuasan. Kita merasa kita dikasihi oleh dunia, mungkin kita merasa kita senang, kita bahagia. Tetapi sebetulnya tidak akan menutupi kekosongan. Kita akan terus cari. Kita akan terus mengorbankan diri kita. Kita akan terus merasa haus. Kita mungkin barangkali akan semakin kompromi dengan dosa-dosa. Demi dikasihi oleh dunia. Justru kita semakin kehilangan diri kita ketika kita mengejar kasih yang dangkal dari dunia. Tapi kalau kita datang kepada Allah, kita terbuka dan kita menerima kasih-Nya. Kasih-Nya itulah yang akan melimpahkan hidup kita dengan rasa syukur. Kita akan puas oleh karena kasih-Nya. Yang kita tidak akan pernah sekalipun temukan di dunia ini. Untuk itu mari kita arahkan hati kita hanya kepada Allah. Kita rindukan kasih Allah memenuhi hidup setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang terakhir dari Mazmur 139, pemazmur berseru demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiranku. Kemudian ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Bapak Ibu, karena Allah yang mau memberikan satu kasih ya ketika kita berdosa, maka Allah tersebutlah seharusnya yang menjadi sumber pengharapan sejati kita. Sebagaimana pemazmur selalu datang kepada Tuhan. Dia tahu dalam dirinya masih ada dosa. Sudah pasti Allah akan melihat, akan menunjuk apa yang menjadi dosanya. Tetapi tetap hanya Allah lah yang mampu pada akhirnya memimpin dia pada jalan yang kekal. Jadi kemahatauan Allah, kemahahadiran Allah itu juga yang menjadi sumber pengharapan kita untuk menghadapi musuh-musuh kita. Pada saat konteks Daud, mungkin musuhnya itu adalah pasukan, tentara musuh. Bagi kita, apa yang menjadi musuh kita? Yaitu adalah dosa, si jahat. Marilah untuk itu kita berseru kepada Tuhan. Lihatlah hidup kita Tuhan. Ujilah hidup kita. Periksalah hidup kita. Dan kalau Allah menemukan apa yang tidak berkenan, kiranya kita juga terbuka untuk dipimpin. Bukan berarti Allah yang tahu dan tetap mengasihi akan demikian pasif melihat dosa-dosa kita. Tetapi Allah dalam kasih-Nya juga yang mau begitu rindu menuntun kita untuk beranjak menjauh, bahkan meninggalkan dosa. Lalu masuk dalam hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, yang sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Maka marilah kita berseru kepadanya. Periksalah hidup kita ya Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang tahu sepenuh-penuhnya hidup kita. Barangkali kita punya blind spot. Kita nggak tahu apa yang menjadi kelemahan. Mungkin kita tahu 1-2 hal. Tetapi Allah yang jauh melampaui akal budi kita. Ia tahu apa yang harus kita ubah. Bagaimana cara kita mengubahnya. Allah tahu. Maka datanglah kepadanya. Sumber pengharapan kita. Berserulah kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kasih yang menyelami itu harusnya yang memuaskan hidup setiap kita. Jangan lagi kita mencari kepuasan, kasih yang dangkal dari dunia. Karena pada akhirnya kita akan kelelahan, kita akan kehilangan diri kita. Kasih yang menyelami, itulah yang menyatakan bahwa ada pengharapan di dalam dia. Pengharapan untuk sungguh-sungguh hidup lepas dari dosa. Untuk sungguh-sungguh diubahkan. Untuk melihat apa yang menjadi kelemahan dalam hidup kita. Dan dipimpin dalam satu hidup yang benar. Hidup yang serupa dengan Kristus. Kasih tersebut yang hanya bisa kita temukan di dalam Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan karena hanya Engkaulah pribadi berikan kasih yang menyelami segenap hidup kami. Engkau yang selalu tahu apa yang menjadi kelemahan kami. Engkau yang menjadi saksi akan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Tetapi Engkau juga yang secara mengherankan tetap memilih untuk mengasihi kami. Ampunilah kami kalau kami seringkali tidak mensyukurinya. Dan pimpinlah kami kepada hidup yang selalu mau berseru kepada Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Menuju satu hidup yang berkenan, satu hidup yang memuliakan Tuhan. Ajarkan kami juga ya untuk selalu sadar bahwa hanya dari kasih Allah saja kami menemukan satu kasih yang memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Bapak ini yang menjadi seru doa syukur kami. Mampukan kami untuk boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.